yang meliputi usulan jangka menengah dan juga jangka pendek, yaitu jangka menengah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan P3K di tahap 2. P3K di tahap 2, yang mana di P3K tahap 2 kami dapatkan informasi baru saja teman-teman ya. Informasi di hari ini peserta TMS, yang mana katanya peserta TMS di tahap 1 itu bisa ikut. Oke, coba silahkan disimak informasinya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika dasar-dasar berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja. Revisi Undang-Undang ASN, selamatkan honorer TMS P3K 2024. Ada peluang. Wow, teman-teman ya. Ini informasinya 14 November. Oke, coba kita lihat bersama-sama. Pimpinan Forum Honorer merespon Komisi 2 DPR RI yang memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2024-2029. Dalam rapat pleno Balik atau Badan Legislatif pada hari Selasa 12 November yang lalu, anggota Komisi 2 Bapak Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pembahasan revisi Undang-Undang ASN masuk dalam prioritas 2025. Ingat ya, masuk dalam prioritas terkait revisi undang-undang ini. Mengenai urgensi Undang-Undang ASN direvisi, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ahmad Doli menjelaskan penambahan kementerian dan lembaga berkaitan dengan kebutuhan pengisian aparatur sipil negara. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang ASN mengatur banyak hal, antara lain penetapan kebutuhan PNS dan P3K, penguatan pengawasan sistem merit, kesejahteraan PNS dan P3K. Ingat ya, kesejahteraan PNS dan P3K, digitalisasi manajemen ASN dan penataan non-ASN atau honorer. Nah, ini yang banyak sekali dinantikan ya. Penataan non-ASN dan kesejahteraan PNS dan P3K. Dengan kata lain, masalah honorer hanya salah satu pokok pengaturan di Undang-Undang ASN. Adapun revisi Undang-Undang ASN seperti disampaikan Ahmad Doli hanya menyentuh soal kebutuhan ASN lantaran ada penambahan jumlah kementerian atau lembaga Kabinet Merah Putih. Jadi hanya menyentuh soal kebutuhan ASN. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda juga sudah menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang ASN diusulkan lantaran ada perubahan nomenklatur kementerian atau lembaga. Nah, itu teman-teman ya. Selanjutnya, dengan jumlah kementerian atau lembaga yang bertambah gemuk, perlu ada regulasi yang mengatur komposisi aparatur sipil negara untuk mengisinya. Pejabat eselon 1, eselon 2 dan seterusnya di kementerian atau lembaga baru itu harus diatur. Makanya Undang-Undang ASN mendesak direvisi. Karena itu mengatur tentang P3K dan PNS ya, ASN. Respon honorer terhadap revisi Undang-Undang ASN. Meski demikian, pimpinan honorer merespon kabar revisi Undang-Undang ASN dengan perasaan campur aduk. Di bawah pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi yaitu Ibu Nurbaiti sangat khawatir revisi Undang-Undang ASN menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan penataan non-ASN. Nah ini, menyentuh pasal-pasal yang berkaitan dengan penataan non-ASN. Jika hal tersebut terjadi, kata Bunda Nur, maka bisa mengganggu penyelesaian honorer melalui mekanisme pengangkatan jadi P3K yang saat ini sedang berproses. Di sisi lain, Bunda Nur juga berharap jika revisi Undang-Undang ASN menyenggol pasal tentang nasib honorer, maka bisa menjadi peluang baik. Oke, jadi jika di sini ya, jika menyenggol tentang nasib honorer, katanya maka bisa menjadi peluang baik. Selanjutnya, jujur saya khawatir sekali, kecuali ada pasal khusus lagi buat honorer yang berstatus TMS alias tidak memenuhi syarat bisa ikut seleksi P3K.
Nah, jadi di sini kecuali ada pengecualian, meskipun beliau khawatir ya, tapi ada pengecualian. Semua katanya ada pasal khusus buat honorer yang berstatus TMS alias tidak memenuhi syarat. Dikatakan revisi Undang-Undang ASN 2023 memunculkan pasal-pasal baru yang bisa mengakomodasi honor K2 yang tahun ini gagal ikut seleksi P3K lantaran persyaratan dan usia. Kalau merevisi sebaiknya hanya untuk menambah, bukan menghilangkan pasal yang melindungi honorer. Nah, ini benar teman-teman ya, pastinya juga teman-teman setuju. Pasal yang melindungi honorer jangan dihilangkan, tapi malah ditambah bagaimana caranya, termasuk yang TMS itu bisa mendapatkan peluang. Apakah aspirasi yang disuarakan Bunda Nur bisa terwujud? Senayan merupakan lembaga politik yang antara lain punya tugas mendengar dan mewujudkan aspirasi rakyat. Jadi, bisa saja revisi Undang-Undang ASN merembet ke pasal-pasal lain yang berkaitan dengan penuntasan masalah honorer. Nah, terkait revisi Undang-Undang ASN ini sudah masuk dalam prioritas, ingat ya, prioritas 2024-2029 teman-teman ya. Nah, semoga saja semua honorer yang mana sudah di-cut pada Desember itu betul-betul bisa dipakai kembali dan bisa diselesaikan di tahun 2025. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya masih pada media yang sama teman-teman ya. Ini bukti guru P3K makmur, honorer non database BKN dan lulusan PPG. Luar biasa teman-teman ya. Guru P3K, non ASN, honorer non database, terus lulusan PPG. Semangat ya. Ini informasinya di hari Rabu kemarin. Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 dijadwalkan akan dimulai 17 November sampai 31 Desember. Nah, diketahui pendaftaran P3K 2024 tahap 2 formasinya disediakan untuk honorer non database, yaitu formasi P3K 2024 tahap 2 ini juga untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, dijelaskan bahwa khusus untuk formasi guru P3K 2024 pada tahap 2, nah ingat ya, pada tahap 2, yang bisa melamar yakni guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi paling lambat atau paling sedikit ya 2 tahun atau 4 semester secara terus menerus. Adapun yang dimaksud lulusan PPG, nah pastinya adalah yang lulus prajabatan. Nah, terkait dengan formasi guru P3K 2024, para honorer non database BKN dan lulusan PPG perlu mengetahui bahwa guru P3K juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi selain menerima gaji pokok sebagai ASN, guru PNS dan P3K mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru yang besarannya 1 kali gaji pokok. Namun ada syarat mutlak yang harus dipenuhi agar guru P3K bisa mendapatkan TPG, yaitu harus sudah mengantongi sertifikat pendidik profesional. Oke teman-teman ya. Adapun untuk bisa meraih sertifikat pendidik profesional maka harus menempuh PPG yang lamanya sekitar 1 tahun atau 2 semester perkuliahan. Nah, dengan demikian bagi guru honorer non database BKN yang ikut seleksi P3K 2024 di tahap 2 dan dinyatakan lulus, tidak serta-merta nantinya akan mendapatkan TPG. Oke. Sekali lagi, TPG hanya diberikan kepada guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik profesional. Jika sudah lulus seleksi dan menyandang guru P3K, jika ingin mendapat jatah TPG maka bisa ikut PPG dalam jabatan. Sedangkan pelamar guru P3K 2024 tahap 2 dari jalur lulusan PPG, jika nantinya lulus, nah ini bagi yang lulusan PPG, jika nantinya lulus, maka secara otomatis bisa langsung mendapatkan TPG karena sudah punya serdik. Perlu diketahui juga, sudah menggaung beberapa pekan terakhir ini mengenai rencana pemerintah menambah gaji guru sebesar 2 juta. Nah, ini dengan syarat sudah punya sertifikasi pendidik profesional. Nah, tapi kita belum tahu pasti teman-teman ya, apakah yang tidak punya sertifikat itu dapat atau tidak. Nah, tapi ini kalau punya serdik katanya dapat. 35 guru P3K mendapatkan TPG. Di pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,
melalui Dinas Pendidikan menyalurkan dana sertifikasi guru triwulan ketiga Juli, Agustus, September tahun 2024 sebesar 8,33 miliar lebih untuk 601 guru. Dana sertifikasi yang sudah kita salurkan diperuntukkan bagi 566 guru berstatus ASN PNS dan 35 P3K. Dan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Jadi luar biasa teman-teman ya, di Nagan Raya banyak sekali rekan-rekan di sana yang mendapatkan dana tersebut. Dan buat teman-teman yang belum punya Serdik yang dinyatakan sudah lolos ASN P3K, berusaha untuk ikut PPG agar mendapatkan Serdik juga. Nah, itu nanti masuknya di Daljab, teman-teman ya. Maksudnya di Daljab. Supaya seperti di Aceh ya. Nah, ini selain itu kata Zulkifli, pemerintah daerah juga telah melakukan pembayaran dana tunjangan khusus, nah ini TKG, kepada 17 orang berstatus ASN dengan jumlah dana tunjangan yang sudah disalurkan 222 juta lebih. Dia menyebutkan penyaluran dana sertifikasi 600 orang guru tersebut telah dibayarkan melalui masing-masing rekening penerima sertifikasi, termasuk dana tunjangan khusus guru atau TKG. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah informasi, kalau di akhir ini adalah informasi dari pemerintah Aceh yang menyalurkan tunjangan kepada guru yang ada di sana atau ASN. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Semoga dengan adanya revisi undang-undang ASN itu menjadi kabar yang baik bagi rekan-rekan kita yang dinyatakan TMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.